Selamat pagi saudara dan saudari. Apakah kamu telah bersorak-sorai? Sungguh berharga karena kita adalah orang yang diberkati. Kita diberkati dengan begitu berlimpah dan sangat berlimpah, sehingga kita tidak dapat menikmati seluruhnya, sekalipun itu di setiap hari. Dan yang paling berharga, bahwa Tuhanlah yang menjadi berkat kita. Itu bukanlah dalam hal materi, namun adalah Tuhan sendiri. Dia sendirilah yang menjadi berkat kita. Tuhan yang berdiam di hati kita dan yang bersatu dengan kita untuk selamanya. Dia benar-benar menjadi roti hidup kita. Dia benar-benar menjadi sumber air hidup di hati kita. Kini kita dapat memiliki Dia. Kita tidak lagi haus dan lapar. Tuhan telah memuaskan hati kita. Alkitab berkata bahwa Tuhan telah berdiam di dalam kita, dan di dalam Dia ada sumber mata air yang memancar hingga pada hidup yang kekal. Wow! Kegembiraan dan kecemerlangan kita adalah yang meluap. Oleh karena itu, kita harus bersorak-sorai. Kita harus menjalankan iman kita agar dapat masuk ke dalam kebenaran ini. Kita harus menikmati dan mengetahui bahwa menikmati Tuhan adalah berkat kita. Marilah kita bernyanyi bersama yang ada dalam lagu pujian 2, Yesus adalah bagianku. Terdiri dari 2 bait, dan marilah kita menyanyikan keseluruhannya. Ingatlah bahwa saat kamu bernyanyi, hendaklah fokus pada Tuhan itu sendiri, karena target kita adalah pada Tuhan. Tuhan Yesus air hidup, embun gemaku, roti hidup kenyangkan laparku. Dialah batu karangku, benteng perisaiku, menolong senantiasa kekuatanku. Tuhan Yesus hidupku, ku semakin mulia, harapanku yang mulia dan megah. Yesuslah bintang fajar, bunga pacar di kebun, ku miliknya, ku kasihi selamanya. Yesus pengantaraanku, pembela pemohonku, imam besar yang simpati berkati. Dia raja yang taklukkan musuh di hatiku, raja segala raja musuh dikalahkan. Segala bertekuk lutut di bawah kakinya, semesta penuh kemenangannya. Yesuslah bintang fajar, bunga pacar di kebun, ku miliknya, ku kasihi selamanya. Saat menyanyikan lagu pujian ini, hati saya begitu bahagia, karena kandungannya dalam berbicara tentang Tuhan yang seperti ini dan seperti itu. Dia adalah milikku, milik kepunyaanku. Karena Dia, aku dapat menjadi puas dan senang. Marilah kita menyanyikan lagu pujian ini sekali lagi. Tuhan Yesus air hidup, embun gemaku, roti hidup kenyangkan laparku. Dialah batu karangku, benteng perisaiku, menolong senantiasa kekuatanku. Tuhan Yesus hidupku, ku semakin mulia, harapanku yang mulia dan megah. Yesuslah bintang fajar, bunga pacar di kebun, ku milik
miliknya ku kasihi selamanya. Yesus pengantaraanku, pembela pemohonku, imam besar yang simpati berkati. Dia raja yang taklukkan musuh di hatiku, raja segala raja musuh dikalahkan. Segala bertekuk lutut di bawah kakinya, semesta penuh kemenangannya. Yesuslah bintang fajar, bunga pacar di kebun, ku miliknya, ku kasihi selamanya. Setelah bernyanyi, marilah kita bersama-sama menyembah pada Tuhan. Setelah selesai, lalu adalah giliran kamu. Tuhan sangat ingin mendengar suaramu. Ya Tuhan, betapa berharganya karena Engkau telah bersatu dengan kami untuk selamanya. Engkau adalah bagian kami untuk selamanya. Itu adalah yang lebih baik dari segalanya. Kami sangat puas karena memiliki Engkau di hati kami. Engkau telah menjadi roti hidup dan sumber air hidup. Itu adalah yang mengalir hingga pada kehidupan kekal dan menjadi berkat serta bantuan yang besar bagi banyak orang. Betapa berharganya karena Engkau juga adalah Raja kami. Engkau telah bertarung dalam pertempuran dan akan mengalahkan musuh untuk kami. Engkau akan memberikan kami kekuatan untuk bersama-sama menang denganmu. Tuhan, betapa berharganya karena keseluruhan-Mu adalah milik kami. Kami dapat menjadikan-Mu sebagai milik kami sendiri, dan kami juga adalah milik-Mu untuk selamanya. Ya Tuhan, bantulah kami agar di setiap hari dapat di hadapan-Mu menikmati berkat yang besar. Semoga Engkau membantu kami. Hari ini kita akan membaca beberapa perumpamaan yang dikatakan oleh Tuhan, yaitu yang berkaitan dengan Dia. Mulai dari sekarang hingga 7 hari ke depan, yaitu yang ditulis dalam Injil Yohanes. Tentang ketujuh aku. Dan saya dapat mengatakan bahwa ini juga termasuk dalam perumpamaan. Tuhan Yesus menggunakan roti hidup, terang, kebenaran, dan jalan. Dia menggunakan hal-hal yang demikian sebagai perbandingan akan dirinya. Dan dia juga ingin memberikan hal-hal tersebut kepada manusia. Dengan kata lain, dia ingin memberikan dirinya sendiri kepada manusia, sehingga manusia dapat menikmati dia. Dia adalah roti, terang, hidup, kebenaran, dan jalan. Dapat saya katakan bahwa ketujuh perumpamaan ini memiliki makna ganda, dan Tuhan memperkenalkan dirinya dengan menggunakan kata, "Aku adalah." Ini adalah sebuah pernyataan yang menakjubkan. Beginilah cara Allah memperkenalkan dirinya kepada Musa, yaitu yang terdapat dalam Perjanjian Lama, yaitu saat Musa bertanya pada Tuhan, bagaimana cara dia memperkenalkan Tuhan? Lalu Tuhan menjawab, "Aku adalah Aku." Betapa menakjubkannya karena Allah adalah Aku. Dalam versi Alkitab Mandarin juga diterjemahkan sebagai Aku adalah Aku. Dan Tuhan Yesus menggunakan 7 kata Aku untuk memperkenalkan dirinya. Bahkan itu telah menunjukkan bahwa Dia adalah Allah. Dia adalah Aku adalah Aku. Hari ini, saya telah memiliki 2 paragraf untuk dibaca bersama-sama, yaitu yang terdapat dalam Injil Yohanes pasal ke-6. Dan marilah kita bersama-sama mendekat padanya. Yang pertama yaitu yang terdapat dalam Injil Yohanes pasal ke-6, ayat 35-41. Kata Yesus kepada mereka, "Akulah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi. Dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi. Tetapi aku telah berkata kepadamu, sungguh pun kamu telah melihat aku, kamu tidak percaya. Semua yang diberikan Bapa kepadaku akan datang kepadaku. Dan barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan kubuang. Sebab aku telah turun dari sorga, bukan untuk melakukan kehendakku, tetapi untuk melakukan kehendak Dia yang telah mengutus aku.
Dan inilah kehendak Dia yang telah mengutus aku, yaitu supaya dari semua yang telah diberikannya kepadaku, jangan ada yang hilang, tetapi supaya kubangkitkan pada akhir zaman. Sebab inilah kehendak Bapa-Ku, yaitu supaya setiap orang yang melihat Anak dan yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal, dan supaya aku membangkitkannya pada akhir zaman. Maka bersungut-sungutlah orang Yahudi tentang Dia, karena Ia telah mengatakan, Akulah roti yang telah turun dari sorga. Dan yang kedua adalah yang terdapat dalam Injil Yohanes pasal ke-6 ayat 47-51. Marilah kita bersama-sama membaca dan menikmatinya. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya, ia mempunyai hidup yang kekal. Akulah roti hidup. Nenek moyangmu telah makan mana di padang gurun, dan mereka telah mati. Inilah roti yang turun dari sorga. Barang siapa makan daripadanya, ia tidak akan mati. Akulah roti hidup yang telah turun dari sorga. Jikalau seorang makan dari roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Dan roti yang kuberikan itu ialah dagingku, yang akan kuberikan untuk hidup dunia. Saya menyarankan agar kamu dapat membacanya dengan seksama, dapat menikmati ayat-ayat tersebut dan memberi respon pada Tuhan. Saat saya membacanya lagi dan lagi, saya mendapatkan beberapa inspirasi yang ingin saya bagikan padamu. Pertama, setelah membaca ayat-ayat tersebut, saya merasa bahwa Tuhan adalah yang siap sedia untuk saya agar menikmati Dia. Dia selalu siap sedia. Setiap kali saya mendekat padanya, saya dapat menikmati roti hidup. Apakah kamu masih ingat tentang mana yang ada dalam Perjanjian Lama? Allah menyediakan makanan yang dari surga untuk bangsa Israel yang berada di padang gurun. Mana adalah yang digunakan bangsa Israel sebagai makanan. Sebenarnya ini adalah gambaran dari Tuhan sendiri. Mana adalah yang sangat istimewa, dapat digabungkan dengan semua jenis makanan. Bahkan kamu tidak perlu memasaknya, karena makanan itu adalah siap untuk disantap. Artinya, kita dapat menikmatinya kapan saja dan di mana saja. Kita dapat menikmati akan pemberiannya. Yang harus kita lakukan hanyalah mendekat padanya, mempercayai Dia dan menerima Dia. Ada sesuatu yang istimewa dari makanan mana ini, yaitu tidak dapat disimpan untuk hari berikutnya, kecuali hari sebelum hari Sabat. Makanan itu tidak dapat bertahan sepanjang malam, karena Allah menyediakannya setiap hari. Kita harus menikmati makanan yang segar di setiap hari. Tuhan adalah yang tetap sama. Apa yang Dia inginkan, yaitu agar kita dapat mengalami Dia di setiap hari. Untuk menikmati Dia dengan segar, yang menjadi kekuatan dan pertolongan kita yang di setiap hari. Betapa berharganya, karena Tuhan adalah roti hidup. Dia benar-benar ingin agar di setiap hari kita dapat mendekat padanya. Di setiap hari datang ke hadapannya, untuk bersukacita dan memuaskan Dia. Inilah yang menjadi keinginan hati Tuhan. Saya merasa bahwa hal ini adalah yang sangat berharga. Dan roti kehidupan yang memuaskan saya adalah Aku adalah Aku. Dari sejak semula, Dia telah ada. Dan sampai kapanpun, Dia tetap ada. Dia telah memikirkan kita. Dia telah menjadi roti hidup kita. Dan yang lebih berharga, yaitu bahwa Dia akan menjadi perbekalan kita. Menjadi kepuasan kita yang hingga kekal. Kita dapat mengalami Dia dan mengenal Dia di setiap hari. Di setiap hari, kita dapat menjadi lebih mengasihi Dia. Hal kedua yang menyentuh hati saya, yaitu bahwa roti hidup ini adalah yang gratis. Dalam ayat ke-51 menyebutkan, "Dan roti yang kuberikan itu ialah dagingku." Dia memberikan roti itu kepada kita. Itu adalah yang diberikan olehnya, dan itu adalah kasih karunia. Dia mau mati bagi kita dan menyempurnakan keselamatan. Dia berdiam di hati kita dan menjadi penyediaan bagi kita yang di setiap hari. Menjadi roti hidup kita. Orang-orang dalam Perjanjian Lama yang memakan mana tersebut, akhirnya pun mereka dapat mati juga. Namun Tuhan menjadi roti hidup kita, dan kita tidak akan mati. Karena di sini disebutkan bahwa kita akan memiliki hidup yang kekal. Hidup yang kekal bukan berarti bahwa tubuh fisik kita dapat hidup selamanya. Karena Dia adalah roti hidup, sehingga memiliki makna hidup agar kita dapat hidup selamanya. Karena kasih karunia ini,
kita dapat mengalami dan menikmati akan Allah. Ini adalah yang gratis. Saya memikirkan akan musuh, karena mereka adalah yang berbahaya dan yang jahat. Mereka semua akan memikirkan hal yang jahat untuk mengganggu kita, sehingga membuat kita tidak dapat mendekat pada Tuhan, tidak dapat menikmatinya. Salah satu trik mereka yaitu dengan menuduh kita telah berdosa, mengatakan bahwa kita adalah yang tidak cukup baik, dan mengatakan pada kita agar menjadi baik terlebih dahulu dan memintamu agar berperilaku baik dahulu. Setelah itu baru dapat mendekat pada Tuhan. Saya telah jatuh ke dalam perangkapnya, dan saya tidak mau tertipu lagi. Betapa berharganya karena Dia adalah roti hidup, dan itu merupakan sebuah kasih karunia yang cuma-cuma. Kita dapat mendekat pada Tuhan, lalu kita dapat menikmati Dia. Kita tidak perlu melalui semua proses, karena tidak perlu melakukan pekerjaan yang baik dulu untuk menyenangkan hati Tuhan, lalu dapat menikmati makanan rohani. Oleh karena itu, saat kita merasa lemah, saat dalam rohani kita merasa lapar, maka kita tidak perlu ragu dengan cara tercepat untuk datang ke hadapan Tuhan, yaitu dengan terbang ke pangkuannya. Semoga kita dapat melihat hati Tuhan. Di waktu yang bersamaan, kita juga menjadi tahu akan trik dari si musuh. Semoga Tuhan memberkati kita. Marilah kita bersama-sama menyembah. Tuhan, betapa berharganya karena nama-Mu adalah Aku adalah Aku. Engkau adalah yang tiada batas. Betapa berharganya karena sejak dari dahulu Engkau telah bersedia memberikan diri-Mu sendiri. Engkau ingin menjadi perbekalan rohani kami, untuk memuaskan rohani kami, menjadi roti hidup kami, sehingga membuat kami dapat memiliki hubungan yang erat dengan-Mu. Tuhan, betapa berharganya karena Engkau telah datang dan telah menyempurnakan keselamatan. Engkau telah diam di hati kami dan telah menjadi perbekalan hidup kami. Tuhan, Engkau adalah yang selalu siap untuk kami. Engkau selalu siap setiap kali kami mendekat padamu. Yang harus kami lakukan hanyalah percaya padamu, agar kami dapat mengalami-Mu. Tuhan, tolonglah agar kami tidak jatuh ke dalam perangkap musuh, yang dengan tuduhan untuk membuat kami menunda untuk mendekat padamu. Tuhan, tolonglah agar kami dapat melatih iman untuk menjaga pikiran kami, untuk mendekat padamu dan mempercayai-Mu. Tuhan, tolonglah agar kami dapat sepenuhnya menikmati roti hidup, untuk diberi makan. Semoga Tuhan memberkati kita. Saya harap kamu dapat merespon pada Tuhan, agar dapat menikmati roti hidup. Dialah perbekalan kita yang di setiap hari.